Halo sobat, jumpa lagi melanjutkan kisah Ogo Sosro dan Sapu Inten untuk sobat semua. Kali ini dalam episode Gaduh sepasang keris pusaka di Banyu Biru. Selamat menikmati. Salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan bahwa Maiso Jenar, Kebu Kanigoro, dan rombongan terdiri dari 3 orang yang lain, yaitu Wonomerto, Panjawi, dan Bantaran, berangkat ke Banyu Biru untuk mengadakan pembicaraan dengan Ki Ageng Lembusuro, juga sebagai penjajakan untuk kembalinya Aryo Saloka ke Banyu Biru. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Monggo kula aturi subscribe, like, komen, saha share. Matur nuwun. Dengan wajah tengadah, mereka memegangi kendali kuda-kuda mereka yang dengan tegap berjalan ke arah pusat kota. Beberapa orang yang menyaksikan mereka berdua terpaksa menarik napas dalam-dalam. Meskipun mereka belum pernah mengenalnya, namun mereka seolah-olah melihat 2 ekor burung Raja Wali yang dengan megahnya terbang di udara. Sedang bagi mereka yang pernah mengenalnya 5 tahun yang lalu, segera bergumam di dalam mulutnya. Dengan mata terbelalak penuh keheranan, bukankah yang menyelim bunga di telinga kanannya itu pernah tinggal di Banyu Biru beberapa tahun yang lalu dan bernama Maiso Jenar? Tetapi segera mereka menjadi semakin heran ketika mereka kemudian memandang 3 orang berkuda di belakang sepasang Raja Wali itu, dan mereka segera meneruskan gumam mereka. Dan bukankah mereka itu Ki Wonomerto, Panjawi, dan Bantaran? Mula-mula orang-orang Banyu Biru itu hanya saling memandang di antara mereka. Tetapi ketika seorang di antara mereka tanpa disengaja menyebut nama Maiso Jenar agak keras, terdengarlah mereka menjawab bersahutan, "Ya, orang itulah Maiso Jenar. Tetapi mengapa tiba-tiba saja ia datang bersama Bantaran dan Panjawi, bahkan dengan Ki Wonomerto?" Terdengar suara yang lain. Tak seorang pun yang menyaut. Malahan mereka tiba-tiba menjadi bingung, sebab Bantaran dan Panjawi bagi penduduk Banyu Biru yang tetap tinggal di kampung halaman mereka serta tidak terlalu banyak mengerti tentang seluk-beluk tanah mereka sendiri, merupakan tokoh yang membingungkan. Kadang-kadang penduduk Banyu Biru itu mengharap-harap kedatangan mereka, namun kadang-kadang mereka tiba-tiba membencinya sebagai orang-orang yang selalu membawa bencana. Daerah-daerah, desa-desa, dan pedukuhan-pedukuhan yang disinggahi oleh Bantaran dan Panjawi dalam saat-saat terakhir ini merupakan tanda tidak baik bagi penduduknya, sebab saat kemudian akan datanglah pasukan-pasukan dari Pamingit dan Banyu Biru sendiri untuk mengadu dan menangkapi beberapa orang untuk diperiksa. Sekarang penduduk Banyu Biru itu melihat Bantaran dan Panjawi datang bersama-sama dengan Maiso Jenar, seorang yang dapat disejajarkan dengan pepunden mereka, Ki Ageng Gajah Suro. Malahan bagi orang-orang Banyu Biru itu, nampaklah Maiso Jenar seperti Ki Ageng Gajah Suro itu sendiri yang datang kembali ke kampung halamannya. Tetapi sedemikian jauh mereka hanya dapat saling berbisik di antara mereka sendiri. Tak seorang pun di antara mereka yang berani maju ke depan dan bertanya tentang teka-teki yang berputar-putar di dalam benaknya. Rombongan Maiso Jenar pun merasakan bahwa setiap orang yang melihat kedatangan mereka menjadi heran dan
bertanya-tanya di antara mereka. Tetapi rombongan itu pun tetap berdiam diri, seperti sama sekali tak ada orang yang melihat mereka. Demikianlah rombongan itu dengan tenangnya terus berjalan lewat jalan-jalan sempit di antara daerah-daerah persawahan, menembus jalan-jalan desa, dan melintasi jembatan-jembatan bambu di atas parit-parit yang mengalirkan airnya yang jernih. Kakang Kanigoro, tiba-tiba terdengar Maesha Jenar berbisik. "Adakah Kakang melihat sesuatu yang tidak sewajarnya?" "Ya," jawab Kanigoro, "tetapi itu sudah agak jauh lewat." Maesha Jenar mengangguk, katanya, "Kalau demikian, apa yang Kakang lihat, aku lihat pula." Kemudian kembali mereka berdiam diri. Maesha Jenar dan Kebu Kanigoro masih sibuk menduga-duga orang aneh yang dijumpainya sesaat sebelum mereka memasuki tlatah Banyu Biru. Seorang berkuda yang seolah-olah membayangi perjalanan mereka dari punggung-punggung perbukitan. Tetapi ketika rombongan itu masuki daerah Banyu Biru, segera orang itu lenyap di seberang bukit. Tiba-tiba Maesha Jenar, Kebu Kanigoro beserta segenap orang dalam rombongan itu terkejut ketika mereka mendengar derap beberapa ekor kuda yang berlari kencang ke arah mereka. Dan belum lagi mereka mengucapkan kata-kata, dari balik tikungan di depan mereka muncullah sebuah rombongan orang berkuda pula, lebih dari 15 orang. Maesha Jenar mengendorkan lari kudanya, diikuti oleh kawan-kawannya. Mereka masih belum mengetahui apakah tujuan orang-orang berkuda itu. Maka ketika rombongan itu menjadi semakin dekat dan tidak mengurangi kecepatan mereka, Maesha Jenar beserta keempat kawannya segera menepi. Agaknya orang-orang berkuda itu tergesa-gesa. Demikianlah rombongan itu dengan cepatnya berlari melintas. Beberapa orang menoleh kepada Maesha Jenar, tetapi beberapa orang yang lain agaknya tidak peduli Maesha Jenar. Kebu Kanigoro segera menutup hidung mereka supaya tidak dimasuki debu yang berambur-amburan di belakang rombongan itu. Tapi ketika rombongan itu telah melampauinya, tiba-tiba terdengarlah sebuah aba-aba dari antara mereka. Dan dengan tiba-tiba pula rombongan itu berhenti bersama-sama, sehingga kuda-kuda mereka meringkik dan berputar-putar. Kemudian beberapa orang di antara mereka tiba-tiba memutar kuda mereka dan berlari ke arah rombongan Maesha Jenar. Ketika Maesha Jenar memandang Kanigoro, Kanigoro pun sedang memandangnya. Dengan kedipan mata, Kanigoro memberi isyarat kepada Maesha Jenar dan ketiga kawannya yang lain, sebab bagaimanapun juga sesuatu yang tak diharapkan dapat terjadi, karena orang-orang itu masih belum mereka kenal sama sekali. Wonomerto, Bantaran, dan Penjawi segera mempersiapkan diri sebagai utusan yang bermaksud menempuh penyelesaian yang baik. Mereka tak bersenjata, kecuali di punggung mereka terselip sebilah keris sebagai suatu kelengkapan yang lazim. Karena itu, ketika mereka melihat keadaan yang tidak menentu, segera mereka memutar keris mereka di lambung kiri. Beberapa orang itu menjadi semakin dekat, dan ternyata yang lain pun mengikuti mereka pula. Dan semakin dekat mereka itu, Maesha Jenar dan kawan-kawannya menjadi semakin bersiap pula untuk menghadapi setiap kemungkinan yang dapat terjadi. Seorang yang bertubuh besar, berkulit hitam, mengkilap dan bermata tajam seperti mata serigala, mengendarai kudanya paling depan dan langsung mengarah kepada Kebu Kanigoro. Melihat orang itu datang kepadanya, Kanigoro pun segera menyambutnya. Mula-mula orang itu menghentikan kudanya beberapa langkah dari Kebu Kanigoro, kemudian memandangnya dengan tajam. Baru beberapa saat kemudian ia bertanya, "Kisanak, siapakah kalian ini dan apakah keperluan kalian?" Kanigoro tidak segera menjawab, tapi dengan matanya ia minta pertimbangan kepada Maesha Jenar.
yang sedikit banyak sudah mengenal daerah Banyu Biru. Ketika Maiso Jenar menggeleng kecil, kaulah Kebu Kanigoro bahwa orang-orang itu bukanlah orang-orang Banyu Biru. Karena itu segera ia menjawab, apakah Kisanak bukan orang Banyu Biru? Orang itu mengernyitkan keningnya. Ia tidak senang pertanyaannya dijawab dengan pertanyaan pula. Karena itu dengan kasar ia mengulangi pertanyaannya. Aku bertanya kepadamu, siapakah kalian ini? Kebu Kanigoro tidak ingin bertengkar. Karena itu ia menjawab, kalau kalian belum mengenal kami, pastilah kalian bukan orang Banyu Biru, sebab kami adalah penduduk daerah ini. Orang itu memandang Kebu Kanigoro dengan penuh kecurigaan. Kemudian dipandanginya Maiso Jenar, Wonomerto, Bantaran, dan Penjawi berganti-ganti. Benarkah kalian penduduk Banyu Biru? Desaknya. Wonomerto mendesak maju, kemudian ia menyaut, sejak lahir aku tinggal di daerah ini. Kau curiga? Tiba-tiba orang itu tertawa, jawabnya, tidak kakek tua, aku percaya kalau kau orang Banyu Biru, sebab bentuk kalian mengingatkan aku kepada bentuk-bentuk batu padas yang berbungkah-bungkah keras dan kasar. Wonomerto tersinggung oleh jawaban itu, tetapi ia didahului oleh Kebu Kanigoro yang mengenal gelagat. Katanya, sesudah kalian tahu bahwa kami adalah orang-orang Banyu Biru, maka kami pun ingin mengetahui siapakah kalian dan dari manakah kalian. Sekali lagi orang itu tertawa, jawabnya, aku baru saja menemui kepala daerah perdikan kalian, tetapi orang itu ternyata keras kepala. Kau benar, sahut Maiso Jenar. Orang itu memang keras kepala, tetapi apakah keperluan kalian? Tiba-tiba orang itu terdiam, lalu ia mendorong kudanya beberapa tapak maju mendekati Kebu Kanigoro. Dengan perlahan-lahan hampir berbisik ia bertanya, Kisanak, aku lihat kalian bukanlah orang kebanyakan. Karena itu kalian pasti sudah tahu bahwa Kyai Nogososro dan Kyai Sabu Inten berada di Banyu Biru. Nah, katakan kepadaku, siapakah yang menyimpan kedua keris itu? Maiso Jenar, Kebu Kanigoro beserta ketiga kawannya terkejut mendengar pertanyaan itu. Untunglah bahwa mereka segera dapat menguasai diri, sehingga perasaan itu tidak terlalu membekas di wajah mereka. Tapi pertanyaan itu merupakan penegasan dari berita-berita yang mengatakan bahwa di Banyu Biru tersebar desas-desus yang menyatakan Kyai Nogososro dan Kyai Sabu Inten berada di tempat itu. Karena itu tiba-tiba Kanigoro ingin mengetahui dengan pasti siapakah orang-orang itu. Demikian juga agaknya Maiso Jenar dan bahkan ketiga kawan-kawannya. Maka bertanyalah kemudian Kebu Kanigoro, dari manakah kalian mendengar berita tentang kedua keris itu? Orang berkulit hitam dan bermata serigala itu tertawa. Apakah untungmu mengetahui dari mana aku mendengarnya? Kanigoro menyaut, sayang, kau mimpi di siang hari. Tak ada keris di tanah perdikan Banyu Biru, kecuali kerisku, serta keris kawan-kawanku ini. Jangan begitu Kisanak, potong orang itu. Kalau kau mau menunjukkan kepadaku, kau akan menerima hadiah cukup. Apakah hadiah itu? Sela Maiso Jenar. Apa saja yang kau kehendaki, uang, emas, atau permata, jawab orang itu. Sayang, kami tidak mengetahuinya, desis Maiso Jenar. Pandangan orang bermata serigala itu menjadi semakin tajam. Sekali dua kali ia menengok kepada kawan-kawannya yang berada di belakangnya, seolah-olah ia ingin mengetahui kesiapsiagaan mereka. Memang orang-orang Banyu Biru keras kepala, gumam orang itu, seperti kepala daerah perdikannya. Kisanak, kata Kebu Kanigoro, yang paling mengetahui segala sesuatu di Banyu Biru ini adalah Ki Ageng Lembusoro. Kalau kau tadi telah menemuinya, maka mengapa tidak kau tanyakan kepadanya? Atau barangkali kalau kau sudah menanyakannya,
dan dijawabnya kedua keris itu tidak berada di Banyu Biru, maka jawaban itu pastilah benar. Orang itu menarik napas dalam-dalam, wajahnya semakin menunjukkan ketidakpuasannya. Meskipun demikian, ia masih mencoba untuk menyabarkan diri dan berkata ditahan-tahan, "Kalian tinggal memilih, menunjukkan di mana keris itu berada dan menerima hadiah atau tidak. Mau menjawab, tetapi kalian binasa." Kanigoro masih tetap berkata dengan sabarnya, "Kisana, apakah yang akan kami katakan tentang kedua keris itu kalau kami benar-benar tidak mengetahuinya?" Orang berkulit hitam itu sekali lagi menengok kepada kawan-kawannya, dan seperti orang minta pertimbangan, ia berkata, "Apakah yang sebaiknya kami lakukan atas orang-orang ini?" "Terserah Ki Lurah," jawab salah seorang di antara mereka. Ia menarik napas. "Kisana, kami merasa perlu untuk memberi pelajaran kepada kalian, sekaligus memberi peringatan kepada Ki Ageng Lembusuro. Kalau ia akan tetap berkeras kepala, nasib rakyatnya akan tidak menyenangkan. Sekali lagi aku memberi kesempatan kepada kalian untuk menunjukkan kepada kami di mana kedua keris itu disimpan. Menilik sikap pakaian dan keadaan kalian, kalian adalah orang-orang penting di Banyu Biru ini. Tapi kalau kalian tetap tidak mau bicara, maka kalian akan menjadi orang pertama yang akan kami jadikan korban. Kalian akan kami bunuh dengan cara yang mengerikan. Mata kalian akan kami copot dari batok kepala kalian. Dada kalian akan kami silang dengan pisau dan isi perut kalian akan kami tumpahkan keluar. Nah, bukankah itu mengerikan? Tiap hari akan kami lakukan hal yang serupa sampai kepala daerahmu atau seorang mau mengatakan kepada kami, baik karena ketakutan maupun karena ia ingin hadiah, di mana kedua keris itu berada." Semua yang mendengar kata-kata itu terkejut, apalagi Wonomerto, Bantaran, dan Penjawi. Sebagai orang-orang Banyu Biru yang sebenarnya, Penjawi yang paling muda di antara mereka adalah orang yang berdarah paling panas. Ia segera mendesak maju. Sebenarnya, ia dapat membiarkan saja hal itu berlaku di Banyu Biru, sebab itu adalah tanggung jawab Lembusuro pada saat ini. Sedang mereka sendiri pada saat itu agaknya mungkin sekali untuk menyelamatkan diri. Tetapi sebagai seorang yang berangan-angan masa depan yang gemilang bagi rakyat Banyu Biru, ia tidak dapat berpangku tangan. Terbayanglah di dalam otak Penjawi, masa yang mengerikan akan berlangsung di Banyu Biru. Masa duka yang bersusun-susun, beban yang berat, serta usaha-usaha menyingkirkan yang dilakukan oleh Lembusuro atas orang-orang yang setia kepada tanah tercinta dengan berbagai macam cara. Bahkan kalau perlu dengan mengadakan pembunuhan. Akan ditambah lagi dengan pameran pembunuhan oleh pihak lain yang dapat dipastikan orang-orang itu datang dari golongan hitam. Maka berkatalah Panjawi dengan lantangnya, "Kisana, dengan semua keteranganmu dan caramu menakut-nakuti, kami dapat memastikan bahwa kalian datang dari daerah yang kelam, dari dunia yang penuh dengan noda-noda dan dosa-dosa. Kalian adalah orang-orang yang kami namakan golongan hitam, sebab hati kalian adalah hati yang berwarna hitam. Sekarang kalian mencoba menakut-nakuti kami dan rakyat kami. Tetapi kami sama sekali tidak takut, sebab kami berdiri di atas kebenaran. Meskipun demikian, kami ingin menjelaskan kepadamu sekali lagi bahwa sebenarnya lah keris-keris itu tidak ada pada kami, tidak ada di Banyu Biru. Karena itulah baik kami maupun Lembusuro tak akan dapat mengatakan di mana keris itu disimpan." Kata-kata Penjawi terpotong oleh suara tertawa yang mengerikan. Orang yang bermata serigala itu tiba-tiba menjadi buas. Matanya semakin lama semakin liar dan berwarna merah.
Dengan marahnya ia berteriak, "Jangan mengigo. Aku tidak peduli apakah kau menganggap aku orang-orang hitam, merah, hijau, atau apa saja. Tetapi kalau kau tetap berkeras kepala, kami akan melakukan rencana kami, dan mayat kalian akan kami sebarkan ke segenap sudut Banyu Biru." Juga Penjawi menjadi marah, wajahnya menjadi tegang dan berwarna darah. Bantaran dan Wonomerto kemudian segera mempersiapkan diri. Namun dalam ketegangan itu masih terdengar suara Kanigoro tenang. "Kisanak, apa yang akan kalian lakukan kepada kami adalah tanggung jawab kami dan kewajiban kami untuk melindungi diri. Tetapi agaknya kalian sama sekali belum mengenal kami, orang-orang Banyu Biru yang berjiwa jantan. Nyawa kami telah lama kami letakkan di ujung pengabdian kami. Karena itu sebaiknya kalian mempertimbangkannya lagi, sekali lagi." Kembali terdengar orang yang bermata hitam dan bermata serigala itu tertawa keras-keras, seperti hampir gila. Dengan puasnya ia menjawab, "Apakah arti kejantanan orang Banyu Biru bagi kami? Selama darah kalian masih merah, serta kalian masih belum dapat melenyapkan diri dalam satu kedipan mata, maka kalian adalah korban-korban kami yang menyenangkan. Ketahuilah bahwa kami datang dari Nusa Kambangan, mengemban tugas dengan kekuasaan penuh. Meskipun orang-orang Banyu Biru itu sudah menduga sebelumnya bahwa gerombolan itu adalah gerombolan hitam, namun hati mereka bergetar pula. Bahkan kemudian terdengar Maiso Jenar menyaut, "Apakah kalian anak buah ular laut?" "Nah," sahut orang itu, "kau pasti pernah mendengar kebesaran namanya. Dengan tangannya ia akan dapat menyapu bersih segenap isi Banyu Biru." Gumam Maiso Jenar, "Agaknya pengetahuanmu terlalu sempit. Kau belum tahu betapa dahsyatnya tangan Ki Ageng Lembusuro. Apakah artinya Joko Suko baginya? Barangkali kau juga belum mendengar tentang putranya yang bernama Sawung Sariti." Orang itu mengerutkan keningnya, tapi kemudian ia menjawab dengan kasarnya, "Omong kosong semuanya. Andai kata kau berkata benar, maka Kiai Nogoposo akan dapat menyelesaikan dengan sangat mudahnya." "Kiai Nogoposo?" ulang Maiso Jenar dan Kebo Kanigoro hampir bersamaan. Orang itu tertawa kembali, katanya, "Kau menjadi pucat seperti mayat mendengar nama itu." "Bagaimana aku menjadi pucat? Mendengar nama yang tidak berarti itu, bahkan mendengar pun aku belum pernah," jawab Maiso Jenar. "Itu pertanda kepicikan pendengaranmu," orang itu menjelaskan dengan bangga. "Kiai Nogoposo adalah nama ilmu pamungkas perguruan Nusa Kambangan. Dengan nama itu pula kami sebut orang yang memiliki dan mengembangkan. Ia adalah guru Joko Suko." Maiso Jenar menarik napas dalam-dalam. Agaknya benar-benar akan terjadi peristiwa-peristiwa yang menggemparkan. Kini yang berhadapan bukan saja tokoh-tokoh muda dari kalangan hitam, namun agaknya tokoh-tokoh tua, guru-guru mereka lah yang mengambil alih persoalan. Dalam sepintas, membayanglah di dalam angan-angan Maiso Jenar akan nama-nama Pasingsingan, Umbaran, Simorudro dari Lodoyo, Bugel Kaliki dari lembah Gunung Cerme, Suro Sarunggi yang telah kehilangan kedua muridnya dari Rawa Pening, dan sekarang terdengar lagi sebuah nama, Kiai Nogoposo. Namun di samping itu ia menjadi puas karena pancingannya berhasil untuk mengetahui asal orang-orang itu. Melihat Maiso Jenar terdiam, orang itu mengangkat dadanya. Ia merasa bahwa orang-orang Banyu Biru itu menjadi ketakutan. Karena itu sekali lagi ia menggertak, "Nah, apakah kalian mau berkata tentang kedua keris itu setelah kalian mendengar nama-nama yang berdiri di belakang kami?" Orang yang berwajah buas bermata serigala itu menjadi terkejut sekali ketika ia mendengar Maiso Jenar menjawab,
sampaikan salamku kepada Joko Soko apabila kau sempat pulang kembali. Dengan mata terbelalak, orang itu mandang Maiso Jenar seperti ingin menelannya bulat-bulat. Sikapnya yang seolah-olah menganggap Joko Soko tidak lebih dari dirinya menyebabkan orang bermata serigala itu marah, bukan kepalang. Ia menganggap Maiso Jenar orang yang tak tahu diri. Dengan membentak-bentak ia berkata, "Ayo, mintalah maaf atas kelancangan mulutmu itu. Kalau tidak, kau akan mati dengan menderita." Penderitaan bagi laki-laki bukanlah hal yang sangat menakutkan, jawab Maiso Jenar. Jawaban itu kembali sangat mengagetkan anak buah Joko Soko, sehingga dengan demikian ia sudah tidak merasa perlu untuk berbicara lebih banyak. Dengan lantangnya ia berkata kepada anak buahnya, "Kepung kelinci-kelinci yang tak tahu diri ini." Agaknya orang-orang Nusa Kambangan itu telah benar-benar terlatih dan berpengalaman. Sebab demikian, mereka mendengar aba-aba itu. Dalam waktu sekejap mereka telah bergerak dengan cepatnya membentuk sebuah gelang yang melingkari Maiso Jenar beserta keempat kawan-kawannya. Bersamaan dengan itu ternyata Wonomerto, Bantaran, dan Panjawi pun telah siap pula dengan keris di tangan kanan dan kendali kuda di tangan kiri. Tetapi Maiso Jenar dan Kebu Kanigoro nampak masih tenang-tenang saja. Untuk beberapa saat mereka saling berpandangan, seolah-olah mereka sedang mempertimbangkan bersama apakah yang akan mereka lakukan. Tiba-tiba nampaklah Maiso Jenar tersenyum. Dengan sangat tenangnya, seolah-olah tidak terjadi apapun pada saat itu, ia berkata kepada orang yang berkulit hitam dan bermata serigala itu, "Kisana, apakah yang akan kalian lakukan?" Melihat keterangan Maiso Jenar dan Kebu Kanigoro, orang itu menjadi heran. Malahan kemudian ia merasakan betapa besarnya perbowo orang yang belum dikenalnya itu. Kemudian Maiso Jenar berkata, "Kisana, kadangku, betapa tangguhnya kalian semuanya ini. Namun apabila seorang di antara para petani di sawah atau anak-anak yang sedang bermain melihat perkelahian ini, maka dengan memukul kentongan, mereka akan mengerahkan segenap penduduk Banyu Biru yang berjumlah ribuan orang untuk mengepung kalian, dan justru kalianlah yang akan ditangkap oleh mereka. Meskipun demikian, kalian tak usah cemas bahwa kalian akan mengalami siksaan, apalagi dicincang. Sebab kami, penduduk Banyu Biru, mendasarkan watak kami kepada ketaatan. Kami mengagungkan nama Tuhan Yang Maha Esa, yang akan kami wujudkan dalam pengamalan kami dalam hidup sehari-hari." Perkataan Maiso Jenar itu ternyata berkesan di hati orang bermata serigala itu. Nampaklah wajahnya yang buas itu menjadi tegang. Alisnya seolah-olah bertemu satu sama lain di atas hidungnya yang besar. Dengan liarnya ia memandang jauh-jauh ke sawah di sekitarnya, ke desa yang terdekat, dan ke segenap sudut dan persimpangan jalan. Pematang-pematang di sawah, pagar-pagar batu yang mengelilingi desa-desa terdekat, gunduk-gunduk padas di tepi jalan, tiba-tiba di mata orang itu berubah menjadi orang-orang yang dengan cermatnya mengawasi segala gerak-geriknya. Apalagi ketika jauh-jauh dilihatnya beberapa orang yang sebenarnya sedang menggarap sawahnya. Hati orang itu tiba-tiba menjadi kecut. Apalagi kemudian Maiso Jenar berkata, "Kisana, jangan ganggu kami di tanah sendiri. Kalian hanya dapat datang kemari dalam saat-saat tertentu dan dalam jumlah tertentu pula. Tetapi kami berada di tempat ini di segala waktu, dan jumlah kami tak akan terhitung olehmu." Ternyata perkataan Maiso Jenar itu merupakan sebuah pukulan terakhir yang benar-benar tak terlawan oleh orang bermata serigala itu. Apalagi ketika ia melihat kawan-kawannya menjadi gelisah. Gelisah oleh kata-kata Maiso Jenar itu.
Maka tiba-tiba terdengarlah ia berteriak nyaring, dan bersamaan dengan itu ia menarik kendali kudanya untuk kemudian lari secepat-cepatnya meninggalkan Maisojenar dan Kebu Kanigoro beserta Wonomerto, Bantaran, dan Penjawi yang menjadi terheran-heran melihat peristiwa itu. Melihat orang berwajah serigala itu dengan pucat berlari sejadi-jadinya diikuti oleh seluruh anak buahnya. Meskipun demikian, untuk kepuasan perasaan mereka, orang-orang Nusa Kambangan itu masih menggemakan ancaman. Awaslah kalian orang-orang Banyu Biru, aku akan datang pada waktunya dengan seluruh orang-orang kami. Gema ancaman itu memukul lereng-lereng bukit kecil yang banyak berserakan di sekitar daerah itu dan bergulung-gulung berulang beberapa kali. Namun Maisojenar dan Kebu Kanigoro hanya tersenyum saja. Berapa saat kemudian terdengar suara Wonomerto bergumam, "Angger, mengapa orang-orang itu dibiarkan saja pergi?" Maisojenar menoleh dengan tenang. Ia menjawab, "Kami berada di daerah yang tak kami kenal. Kami tidak yakin bahwa apabila kami bertempur melawan orang-orang itu, Lembu Soro akan membenarkan sikap kami. Kalau kejadian ini dianggapnya akan dapat membahayakan ketentraman Banyu Biru, maka ia dapat mempergunakan persoalan ini sebagai alasan untuk melakukan hal-hal yang tidak kami inginkan. Karena itu sebaiknya kami menghindarkan diri dari segala peristiwa yang dapat merugikan perjalanan kami, meskipun kami nyata-nyata tidak memulainya." Wonomerto mengangguk-anggukkan kepala penuh pengertian. Demikian juga Bantaran dan Penjawi. Perlahan-lahan mereka menyarungkan keris-keris mereka kembali. Kemudian rombongan itu meneruskan perjalanannya perlahan-lahan. Tetapi dengan demikian, mereka jadi tertunda untuk beberapa waktu. Namun demikian, sesuatu yang penting telah mereka alami, yaitu mereka tidak lagi dapat mengabaikan desas-desus tentang beradanya kedua pusaka Demak di tanah perdikan Banyu Biru. Semakin dekat dengan pusat kota, semakin rapatlah penduduk tanah perdikan itu. Dan dengan demikian semakin banyak pula lah orang-orang yang melihat kedatangan Maisojenar, didampingi oleh seorang yang belum mereka kenal. Dan di belakang mereka berdua nampaklah Bantaran, Penjawi, dan tetua tanah perdikan itu, Wonomerto. Beberapa orang menjadi terharu karenanya. Dengan dada sesak mereka melambaikan tangan mereka. Namun di antara mereka ada pula yang mengumpat di dalam hati, dan yang kemudian membenahi pakaian dan kekayaan mereka sambil menggerutu, "Kalau setan-setan itu lewat, akan celakalah daerah kami ini. Mengapa perampok-perampok itu tidak mati disambar petir atau tertangkap pada saat mereka merampok?" Tapi ia tidak berani mengatakannya kepada seorang pun, meskipun kepada anak atau adiknya, sebab ia tahu benar bahwa pemuda-pemuda Banyu Biru memiliki kesetiaan yang tinggi terhadap tanah mereka, serta sedang berjuang memulihkan hak tanah itu kepada tempat yang sewajarnya, laki-laki maupun wanita. Demikianlah ketika mereka muncul di alun-alun Banyu Biru, nampaklah dari rumah kepala daerah perdikan itu beberapa orang berdiri berjajar di depan regol. Maisojenar tersenyum melihat sambutan itu. Agaknya seseorang telah melaporkan kedatangannya, sehingga Ki Ageng Lembu Soro dapat menyiapkan diri menyambut kedatangan mereka, meskipun wujud sambutan itu sendiri masih belum diketahuinya. Karena itulah meskipun wajah-wajah mereka mengulum senyum segar, namun mereka tidak meninggalkan kewaspadaan sepenuh-penuhnya.